Nasib kontrak P3K di ujung tanduk. MK sidangkan gugatan panas terkait pasal diskriminatif dalam Undang-Undang ASN 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang. Ya, ketika kami membuka tumpukan dokumen yang Anda kirimkan kepada kami hari ini, ada sebuah pola yang langsung narik perhatian nih. Iya, kelihatan banget kalau ini bukan sekedar komplain biasa kan? Benar banget. Jadi Anda menyertakan transkrip persidangan dari Mahkamah Konstitusi, terus ada tautan video dari kanal YouTube Guru Pandai 21, dan sejumlah catatan kritis soal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Atau yang biasa kita sebut UU ASN ya? Ya, UU ASN. Dan dari dokumen-dokumen ini, kami sadar kalau Anda tuh lagi nyorotin sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar masalah kepegawaian rutin. Betul. Anda sebenarnya lagi minta kita buat membedah sebuah sistem, sebuah realitas di mana ekspektasi matematis dari sebuah pekerjaan itu berbenturan keras banget sama tembok birokrasi. Sangat keras. Seringkali kan kita berasumsi kalau dunia kerja profesional itu bergeraknya lurus ya. Idealnya ya gitu. Iya, idealnya Anda ngasih waktu, dedikasi, terus kompetensi yang luar biasa. Dan sebagai gantinya, institusi ngasih kompensasi sama jenjang karir yang stabil. Semuanya tertulis hitam di atas putih. Jelas. Nah, tapi dokumen-dokumen yang Anda kumpulkan ini justru memotret sebuah anomali struktural gitu. Dan ini dirasakan sama jutaan orang. Jutaan, skalanya masif banget ini. Coba bayangin deh, Anda masuk ke sebuah lingkungan kerja. Anda ngelakuin pekerjaan yang sama persis sama rekan di sebelah Anda. Beban kerjanya sama, tekanannya sama, tapi status kertasnya beda. nah, iya, kertas kontrak Anda itu punya semacam klausul tak kasat mata yang bilang kapan aja masa kontrak habis, Anda bisa diganti tanpa ngelihat seberapa bagus kinerja Anda. Otomatis kepastian matematis yang kita omongin tadi langsung runtuh. Inilah misi kita pada eksplorasi mendalam kali ini. Kita bakal membedah perkara nomor 84 PUU XXAF 2026 di Mahkamah Konstitusi. Betul, dan ini bukan sekedar ngebacain pasal-pasal yang kaku ya. Kita mau ngelihat drama ruang sidang yang sesungguhnya. Perseteruan langsung di lapangan hukum. Iya, antara aspirasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, ngelawan kerasnya logika hukum para hakim konstitusi. Mari kita bedah ini. Kita mulai dari akar masalahnya dulu deh. Apa sih sebenarnya yang dituntut sama para pemohon ini? Oke, kalau kita lihat siapa yang ada di balik dokumen permohonan ini, mereka ini bukan entitas politik ya. Oh, bukan partai politik gitu? Bukan sama sekali. Mereka ini bernaung di bawah Forum Aspirasi Intelektual Nusantara atau disingkat FAIN. Fine, oke. Ya, FEIN ini mengklaim mewakili ribuan dosen dan tenaga pendidik yang berstatus PPPK di seluruh Indonesia. Berarti skalanya sangat mewakili akar rumput ya pendidikan kita. Tepat sekali. Dan argumen sentral yang mereka bawa ke depan majelis hakim itu jujur aja tajam banget. Tajam gimana tuh maksudnya? Mereka ngerasa undang-undang baru ini nggak cuma ngatur administrasi, tapi sengaja nyiptain sebuah sistem diskriminasi yang dilembagakan. Wow, diskriminasi yang dilembagakan. Itu tuduhan yang cukup serius ya ke sebuah undang-undang? Sangat serius. Secara spesifik, mereka itu nantang 3 aturan utama. Ada pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, terus pasal 52 ayat 3 huruf C. Oke, bentar. Biar Anda yang lagi dengerin nggak pusing sama angka pasalnya, mari kita urai mekanismenya satu-satu. Boleh, silakan. Biar kita bisa lihat kenapa pasal-pasal ini memicu rasa frustrasi yang sebegitu dalamnya di lapangan. Yang pertama, pemohon ini sangat nyorotin kata diutamakan pada pasal 34 ayat 1. Kata diutamakan ini krusial banget. Krusial, karena aturan itu bilang, jabatan manajerial dan non-manajerial itu diutamakan diisi oleh pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, bagi para pekerja kontrak, satu kata ini aja udah ngerusak esensi meritokrasi. Ibaratnya tuh gini ya, Anda kerja di instansi, Anda punya kualifikasi pendidikan yang sama persis. Bahkan mungkin nilai evaluasi kerjanya lebih tinggi dari rekan yang PNS. Betul, tapi pas ada posisi kepala sekolah atau manajer yang kosong, sistem secara otomatis bakal nyaring Anda keluar, atau minimal naruh nama Anda di urutan paling bawah. Cuma karena status administratif Anda itu pekerja kontrak. Iya, jadi kinerja itu tiba-tiba bukan lagi panglima kan? Yang menarik di sini adalah
para pemohon ngebawa argumen ini ke ranah yang jauh lebih tinggi. Ke ranah konstitusi. Betul, karena konstitusi. Mereka mendalilkan kalau undang-undang pakai kata diutamakan cuma berdasarkan status pegawai, itu ngegeser prinsip keadilan jadi sekedar preferensi administratif negara aja. Masuk akal sih argumennya. Mereka ngerasa dianaktirikan secara sistemik. Dan gak cuma itu, mereka juga nyerang pasal 34 ayat 2. Yang isinya tentang apa tuh? Di ayat 2 ini kalimatnya pakai kata dapat. Jadi dibilang kalau jabatan tertentu dapat diisi oleh PPPK. Dalam literatur hukum, ini tuh disebut sebagai norma yang bersifat permisif. Norma permisif. Oke, jadi begini cara kerjanya di lapangan buat Anda yang ngebayangin. Ketika undang-undang pakai kata permisif kayak dapat, itu ibarat atasan Anda dikasih payung hukum yang bisa ditutup kapan aja. Fleksibel banget buat atasan. Ya, atasan bisa bilang, iya sih undang-undang bilang, Mak, kami dapat mempromosikan Anda. Tapi tahun ini anggarannya lagi seret, jadi kita nggak mau ngelakuin itu dulu. Nggak ada kewajiban yang mengikat jadinya. Sama sekali nggak ada. Beda cerita kan kalau undang-undangnya bersifat imperatif. Yang wajib gitu ya. Nah, yang ibaratnya maksa atasan buat wajib ngasih payung tapi kalau syaratnya udah terpenuhi. Nggak peduli lagi hujan atau panas. Mekanisme permisif inilah yang jadi keluhan utama kuasa hukum FAIN di persidangan. Karena kata dapat ini nggak ngasih hak apa-apa. Bener, nggak nyiptain hak yang bisa diklaim atau dituntut secara hukum sama PPPK. Itu cuma sekedar ngebuka pintu kemungkinan aja. Dan kuncinya sepenuhnya dipegang sama pembuat kebijakan instansi masing-masing gitu kan? Betul sekali. Nah, ketidakpastian ini ngerambat sampai ke pasal yang paling bikin was-was, yaitu pasal 52 ayat 3 huruf C. Soal pemberhentian. Ini akar dari segala kecemasan orang yang hidup dari kontrak ke kontrak nih. Iya, sementara PNS itu kan punya jaring pengaman ya. Mereka aman bisa kerja sampai batas usia pensiun. Nah, PPPK ini bisa aja kehilangan pekerjaannya semata-mata karena frasa berakhirnya masa perjanjian kerja. Tanpa ada alasan pelanggaran atau kinerja buruk. Iya. Coba Anda bayangin skenario ini ya. Ada seorang dosen atau guru. Usianya masih sangat produktif, kompetensinya jelas diakui, mahasiswa atau muridnya juga ngerasa butuh banget kehadiran dia. Dedikasinya nggak diragukan lagi lah pokoknya. Tapi, begitu tanggal di kalender nyentuh batas akhir yang ada di selembar kertas kontrak itu, dia harus berhenti. Langsung putus hubungan kerja. Makanya pemohon bersikeras banget kalau kualifikasi sama rekam jejak profesional di lapangan itu harusnya dinilai jauh lebih berharga daripada cuma sekedar label administratif. Dan argumen mereka ini punya dasar hukum kan? Ada. Argumen tersebut bersandar kuat pada fondasi UUD 1945. Khususnya pasal 28D tentang perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Terus ada pasal 27 juga kan, soal persamaan kedudukan di dalam hukum? Tepat. Jadi mereka nyoba ngeyakinin hakim, bedain nasib dua orang yang beban kerjanya identik murni cuma karena sistem nge-labelin yang satu PNS dan yang satu PPPK, itu adalah bentuk pelanggaran konstitusi yang nyata. Jujur ya, pas ngedengerin paparan awal ini, rasanya siapapun dari Anda yang pernah ngerasain dinamika kerja kontrak pasti langsung kerasa resonansinya. Terasa sangat relatable ya. Sangat. Tuntutannya tuh kedengaran heroik banget. Dan dari kacamata pekerja, ini logis pol. Tapi, disinilah bagian yang sangat menarik dari transkrip yang Anda bagikan ini. Karena ceritanya langsung berbalik arah. Drastis banget berbaliknya. Narasi kita yang tadinya penuh sama pidato idealis soal keadilan sosial, tiba-tiba nabrak realitas dingin di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Majelis hakimnya nggak main-main ini. Iya, ada Dr. Ridwan Mansur, Prof. Saldi Isra, sama Prof. Adis Kadir. Dan ternyata mereka nggak sekedar duduk manis terus terhanyut sama emosi tuntutan itu. Justru sebaliknya kan? Malah mereka ngasih teguran-teguran struktural yang, tajam banget. Kita harus paham ya, Mahkamah Konstitusi itu kan nggak beroperasi kayak pengadilan hubungan industrial biasa. Yang ngurusin sengketa buruh sama perusahaan gitu ya? Bukan itu ranah mereka. MK itu penjaga gawang konstitusi. Jadi wajar kalau mereka sangat kaku soal prosedur. Keputusan yang mereka ambil itu bakal mengikat seluruh negara loh. Nah, makanya gerbang pertama yang harus dilewatin sebelum hakim mau dengerin seberapa masuk akalnya keluhan Anda, itu adalah Kedudukan hukum si pemohon. betul.
Dan pada titik krusial ini nih, para pemohon yang diwakili barisan pengacara dari Supriyadi Law Firm mulai kelihatan kelimpungan. Hakim nyorotin satu kerancuan yang sangat mendasar. Siapa sebenarnya entitas yang lagi berdiri ngegugat negara ini? Ini agak kocak sih kalau dibaca transkripnya. Di satu sisi, dokumen tertera nama Perkumpulan FAIN, tapi di bagian lain yang diajukan sebagai pemohon 1 dan pemohon 2, malah individu perorangan. Yaitu ketua umumnya, Yumnawati, dan wakil ketuanya, Angga Priyatna. Sampai Prof. Saldi Isra minta penjelasan yang absolut. Ini tuh posisinya ngegugat sebagai organisasi atau Anda berdua lagi ngegugat secara pribadi? Pertanyaan itu krusial banget. MK kan harus mastiin kalau pihak yang ngegugat itu emang bener-bener pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan secara langsung. Kalau nggak dibatasin gitu, bisa-bisa setiap orang ngegugat atas nama siapa aja ya? Bisa. Runtuh sistem peradilan tata negara kita kalau ribuan gugatan nggak jelas siapa subjeknya masuk terus. Makanya hakim nuntut kepastian mekanismenya. Kalau ini gugatan individu, ya Yumnawati sama Angga harus ngurai kerugian spesifik yang mereka alami secara pribadi. Tapi kalau ini gugatan badan hukum yang mewakili ribuan anggota AFIN, subjek hukumnya wajib organisasi AFIN itu sendiri. Dan ada konsekuensinya dong kalau bawa nama organisasi. Jelas, mereka harus ngelampirin anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART-nya buat buktiin kalau ketua sama wakilnya emang punya mandat legal buat